Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan tentang berbagai tema yang masih berkaitan dengan bidang bisnis dan juga bidang edukasi. Dan pada kesempatan yang teramat baik ini, kita akan memilih suatu tema yang berkaitan dengan kualitas pelayanan sebagai fokus pembahasan kita. Kalau kita berbicara tentang kualitas pelayanan, maka sejatinya kita juga berbicara tentang kinerja yang ditawarkan oleh seseorang kepada orang lain, di mana kinerja ini dapat berupa suatu tindakan yang tidak berwujud, akan tetapi dapat dirasakan sekaligus dapat diingat. Nah, kalau kita menelaah lebih jauh tentang kualitas pelayanan ini, maka sejatinya kita di dalamnya kita juga berbicara tentang dimensi dari kualitas pelayanan itu sendiri. Di dalam praktik bisnis, manakala berbicara tentang kualitas pelayanan, maka dimensi yang pertama yang perlu untuk mendapatkan perhatian kita yaitu yang bersangkutan dengan keandalan, reliability. Reliability ini, keandalan ini merupakan suatu kemampuan guna memberikan layanan yang dijanjikan dengan segera, dengan akurat, dan juga memuaskan. Di dalam aspek keandalan, reliability ini, ada beberapa sub-aspek lagi yang juga harus kita perhatikan. Yaitu yang pertama menyangkut tentang kecermatan di dalam melayani pelanggan. Kemudian yang menyangkut tentang kemampuan perusahaan dalam menggunakan berbagai alat bantu dalam proses pelayanan. Di samping itu, di dalam aspek keandalan ini juga menyangkut tentang standar pelayanan yang jelas. Ini adalah dimensi yang pertama. Kemudian dimensi yang kedua yaitu dimensi yang berkenaan dengan bukti secara langsung, tangible. Aspek tangible ini, bukti langsung ini merupakan suatu bentuk layanan yang dapat dilihat secara langsung. Misalnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas fisik, yang berkaitan dengan berbagai peralatan yang digunakan oleh para staf, yang menyangkut tentang berbagai fasilitas yang berkenaan dengan komunikasi dan sebagainya. Kalau kita menelaah lebih jauh tentang tangible ini, aspek bukti langsung ini, maka di dalamnya kita juga harus mengupas tentang bagaimana suatu perusahaan memberikan kemudahan dalam proses pelayanannya. Juga yang menyangkut tentang bagaimana perusahaan tersebut memberikan kemudahan akses pelanggan
dalam permohonan pelayanan yang diinginkan. Tidak itu saja. Unsur tentang bukti langsung ataupun tangible ini juga berkaitan dengan penggunaan berbagai alat bantu di dalam aspek pelayanan. Juga yang berkenaan dengan kedisiplinan dari para pegawai, karyawan di dalam melakukan proses pelayanan. Dan tidak kalah pentingnya adalah yang menyangkut tentang bagaimana penampilan mereka di dalam melayani pelanggannya. Ini dari aspek bukti langsung, tangible. Kemudian dimensi yang ketiga yaitu yang menyangkut tentang responsiveness, daya tanggap. Daya tanggap ataupun responsiveness ini merupakan suatu keinginan dari para karyawan untuk mendukung pelanggannya dalam penyediaan layanan reaktif. Kalau kita berbicara tentang daya tanggap, responsiveness ini juga menyangkut tentang bagaimana suatu entitas usaha merespon dengan baik pelanggannya, utamanya bagi mereka yang ingin mendapatkan pelayanan terbaik. Kemudian juga menyangkut tentang bagaimana perusahaan merespons atas semua keluhan yang disampaikan oleh pelanggannya. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Daya tanggap ini juga menyangkut tentang bagaimana suatu perusahaan melakukan pelayanan secara cepat, tepat, dan juga cermat. Selanjutnya juga menyangkut tentang bagaimana suatu perusahaan dapat melayaninya dalam konteks melayani pelanggannya di dalam waktu-waktu yang tepat pula. Kemudian dimensi berikutnya yaitu dimensi yang berkaitan dengan attention, perhatian. Dimensi attention ataupun perhatian ini merupakan suatu kemudahan dalam membangun hubungan, membangun komunikasi yang baik, menyangkut tentang perhatian pribadi dan juga bertalian dengan pemahaman akan kebutuhan pelanggan. Manakala entitas bisnis berbicara tentang attention ataupun perhatian ini, maka sejatinya itu adalah merupakan suatu pertanyaan tentang bagaimana para pelaku usaha, perusahaan melayani dengan keramahan dan juga kesopanan. Attention. Kemudian juga yang menyangkut tentang bagaimana suatu entitas bisnis ataupun perusahaan di dalam melayani pelanggannya tanpa adanya diskriminasi. Yang menyangkut tentang attention ini pula, maka muncul juga suatu paradigma tentang bagaimana suatu entitas bisnis, perusahaan harus menghargai semua pelanggannya. Bahkan bagaimana suatu perusahaan itu harus mendahulukan kepentingan pelanggannya. Itu adalah aspek attention. Kemudian yang kelima, yaitu dimensi yang berkaitan dengan assurance, jaminan. Assurance ataupun jaminan ini merupakan suatu pengetahuan
sekaligus kesopanan dari para karyawan. Bahkan tidak hanya itu saja, juga menyangkut tentang kemampuan untuk meningkatkan kepercayaan dari para pelanggan kepada perusahaan. Apa yang menjadi indikasi dari suatu perusahaan, entitas bisnis yang mampu memberikan assurance yang baik? Di antaranya adalah bagaimana perusahaan mampu memberikan jaminan ketepatan waktu di dalam pelayanan kepada pelanggannya. Bagaimana perusahaan itu memberikan jaminan atas legalitasnya. Dan tentang bagaimana perusahaan itu dapat memberikan jaminan bahwa biaya yang telah ditentukan itu juga sesuai dengan tingkat pelayanan yang diberikannya. Ini adalah beberapa dimensi yang sangat erat kaitannya dengan pelayanan. Setelah kita mengenal beberapa dimensi tadi, tentunya muncul suatu pertanyaan yang mungkin akan sangat naif sekali, yaitu tentang bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan itu sendiri. Di dalam praktik bisnis, utamanya pimpinan dari suatu entitas usaha ataupun bisnis, manakala mereka ingin meningkatkan kualitas pelayanannya kepada pelanggannya, maka entitas bisnis tersebut haruslah terbuka dengan berbagai masukan yang berasal dari pelanggan. Untuk mendapatkan masukan, ulasan, pendapat, saran, bahkan kritik dari pelanggannya, tentu saja perusahaan harus bekerja keras untuk mendapatkan data-data tersebut. Oleh karena itu, perusahaan dalam hal ini bisa melakukan kegiatan aktivitas yang dinamakan dengan survei. Dalam hal ini, perusahaan bisa menyampaikan bahwa survei yang tengah dilakukannya itu dapat menjaga kerahasiaan dari pelanggannya yang mengisi survei. Tentunya dengan hal ini akan mendorong para pelanggan yang mengisi survei agar lebih terbuka di dalam memberikan pendapatnya, masukannya, kritikannya sejujur mungkin. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah dengan meningkatkan pelayanannya itu sendiri. Kualitas pelayanan ini dapat ditingkatkan dengan menyampaikan kepada karyawan tentang apa yang disebut dengan SOP, Standard Operating Procedure, atas layanan bisnis perusahaan. SOP ini haruslah jelas. Di samping harus mengadakan dan mensosialisasikan SOP atas layanan bisnis perusahaan, maka dalam hal ini perusahaan juga sangat-sangat perlu untuk memberikan berbagai pelatihan bagi karyawannya agar mereka akan memiliki titik responsif yang terus meningkat, sekaligus memiliki etos kerja yang meningkat pula. Dan perusahaan juga harus menyediakan apa yang disebut dengan model-model yang sangat-sangat dinanti oleh para karyawan, yaitu sistem reward and punishment.
Kemudian cara yang ketiga, yang juga bisa dilakukan oleh suatu entitas bisnis dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanannya, yaitu dengan mengevaluasi kinerja. Aktivitas mengevaluasi kinerja ini tidak harus selalu menunggu masukan dari pelanggan. Para pelaku usaha dapat melakukan suatu evaluasi yang sifatnya mendasar, dan mungkin itu tampaknya sepele, seperti pengecekan tentang keberhasilan dan keberfungsian dari suatu produk. Mungkin bisa berwujud memastikan bahwa standar operating prosedur pelayanan ini berjalan dengan baik. Atau bisa juga dengan melakukan pengawasan kinerja pegawai secara periodik, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang mungkin juga sangat sederhana dalam hal ini, yaitu tentang mengapa kualitas pelayanan ini penting bagi kita sebagai pelaku usaha ataupun entitas bisnis. Tentu saja ada banyak sekali alasan untuk menjawab tentang mengapa kualitas pelayanan ini menjadi krusial. Di antara berbagai alasan tentang pentingnya kualitas pelayanan ini, yang pertama adalah bahwa dengan kualitas pelayanan yang prima, tentunya akan dapat meningkatkan angka penjualan dari perusahaan. Kita tahu, pelanggan yang memiliki anggapan, memiliki asumsi bahwa layanan perusahaan kita itu berkualitas tinggi, maka secara otomatis besar kemungkinan pula bahwa pelanggan tersebut juga akan terus melakukan aktivitas pembelian dari perusahaan kita. Bahkan mungkin saja secara teratur aktivitas pembelian tersebut. Ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, bahwa dengan kualitas pelayanan yang prima, ini akan dapat menghilangkan hambatan-hambatan tertentu. Kualitas pelayanan yang tinggi ini akan menciptakan suatu keyakinan bagi pelanggan yang mungkin sebelumnya masih merasa ragu-ragu untuk melakukan aktivitas pembelian atas produk-produk kita. Layanan pelanggan yang berkualitas tinggi tentunya akan membuat pelanggan merasakan bahwa perusahaan kita adalah perusahaan yang paling tepat bagi mereka untuk menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang muncul di antara mereka. Kemudian alasan ketiga yaitu bahwa dengan kualitas yang prima, ini akan dapat menghemat biaya pemasaran. Kita semua paham bahwa mempertahankan pelanggan yang telah ada dengan menawarkan layanan yang berkualitas tinggi, ini akan lebih murah biayanya jika kita membandingkannya dengan pengeluaran perusahaan untuk mencari pelanggan-pelanggan baru. Kemudian alasan yang keempat tentang pentingnya kualitas pelayanan ini adalah bahwa dengan kualitas pelayanan prima, tentunya akan lebih memperkuat brand perusahaan. Reputasi
Ya, reputasi perusahaan dengan kualitas pelayanan yang di atas rata-rata ini akan mendongkrak penjualan dengan cara menarik pelanggan baru maupun mempertahankan pelanggan yang telah kita miliki. Dan alasan yang kelima yaitu dengan pelayanan yang prima, maka ini akan dapat memicu terjadinya transaksi pembelian yang sifatnya berulang. Pelanggan yang melihat bahwa masalah dan keluhan mereka bisa kita selesaikan dengan cepat dan efisien, maka kemungkinan besar mereka akan kembali membeli produk-produk yang kita tawarkan kepada mereka, utamanya untuk masa-masa mendatang. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ini akan membawa manfaat yang besar bagi kita semua, dan kita akan meneruskannya dengan membahas berbagai tema yang masih relevan dengan bidang bisnis dan juga edukasi untuk sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan tentu saja jangan lupa share. Terima kasih.